Dan itu hampir selalu begitu. Jadi setiap ada ulama yang lurus, yang bersuara, menyampaikan kebenaran, an-nahyi anil munkar terutama, ya kan, itu segera menghilang dari peredaran. Sehingga makin hari yang tersisa itu ulama-ulama yang memang tidak melakukan nahi mungkar. Malah sebaliknya, kalau saya sebut nama ulama ini pasti Anda kenal. Nah, ulama ini pada bulan Juli 2020 kemarin di depan Ka'bah hari Jumat, khutbah Jumat, ya dia mengatakan salah satu cuplikan khutbahnya adalah sudah saatnya dipertimbangkan rekonsiliasi antara negara Arab Saudi dengan Israel gitu. Dan begitu dia menyampaikan khutbah ini, ulama-ulama yang lurus langsung memberikan reaksi menentang, ya kan, dan begitu menentang hilang mereka. Ya, nah inilah realitas yang sedang kita hadapi di negeri Haramain ini. Ya, ini realitas yang kita nggak boleh tutup mata dengan realitas itu. Ini realitas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan informasi bahwa MBS Saudi menolak hadis ahad, menolak hadis mutawatir, hadis selain mutawatir. Ya, itu implikasinya terhadap Saudi sebagai negara yang konstitusinya adalah Quran Sunnah. Kira-kira bagaimana itu? Apanya? Implikasinya. Iya, karena dia percaya kepada sebahagian hadis Nabi kan. Sedangkan para ulama di sana itu jelas-jelas percaya kepada yang mutawatir, yang ahad dan sebagainya. Padahal dia memegang kekuasaan. Kira-kira bagaimana implikasinya sekarang maupun yang akan datang, setidak-tidaknya sampai 2030. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, implikasi dari sikap MBS yang menolak hadis-hadis kecuali yang mutawatir, kan? Implikasinya bagaimana? Sudah barang tentu kita tidak bisa menduga-duga, ya. Tapi dari beberapa kiprah beliau sebagai pejabat, dan beliau ini sebagai pejabat sekarang ini sepertinya benar-benar sedang mendapatkan kewenangan besar sekali untuk menentukan banyak kebijakan, ya. Konon Allah kabarnya Subhanahu wa Ta'ala belum pernah ada kepada kejadian kita, bukan hanya memerintahkan sebagai pembuktian iman, tapi menjelaskan kepada kita tentang waktu mengalami sholat secara jelas dan ketetapannya. Blow up di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-103 putra mahkota berfirman, sungguh sholat itu MBS ini belum pernah alal mu'minina, bagi setiap insan yang beriman, tapi kita mauquta telah ditetapkan dengan jelas ketentuan waktunya. Dalam bahasa bebasnya, orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui penjelasan waktu sholat yang Allah terangkan, ditetapkan kepada mereka waktu-waktunya yang sangat jelas. Jadi bukan sekedar Allah meminta kepada kita untuk membuktikan keimanannya lewat sholat, tapi kata Allah, gitu. Jadi kalau bicara implikasi, ya kita nggak bisa memastikan apa implikasinya, tapi dari apa yang kebijakan yang sudah dia ambil belakangan ini, termasuk misalnya membolehkan konser musik, membolehkan muda-mudinya joget-joget, ya kan, mengikuti hingar-bingar musik sambil mendatangkan penyanyi dari barat, ya kan, rapper dari barat, ya kan, termasuk membuka pantai di mana kaum wanitanya, wanita Arab Saudi itu boleh pakai bikini, ya kan? Ini kan sudah mencerminkan, ya, cara berpikir yang liberal, yang tidak terikat lagi dengan nilai-nilai syar'i, begitu.
Nah, pertanyaan berikutnya, tadi seingat saya, dikaitkan dengan bagaimana dengan peranan para ulama. Begitu. Ya, kira-kira begitu ya. Ya justru ini masalahnya. Jadi di KSA hari ini, ulama-ulama yang lurus, yang lempeng, itu sebagian besar adanya di madrasah Nabi Yusuf alaihissalam, di pesantren Nabi Yusuf. Ya, tahu ya pesantren Nabi Yusuf ya. Kan Nabi Yusuf kan nyantrinya kita tahu di mana kan waktu kita baca kisah Yusuf alaihissalam. Dan itu hampir selalu begitu. Jadi setiap ada ulama yang lurus, yang bersuara menyampaikan kebenaran, an-nahyanil munkar terutama, ya kan? Itu segera menghilang dari peredaran. Sehingga makin hari yang tersisa itu ulama-ulama yang memang tidak melakukan nahi mungkar. Malah sebaliknya, kalau saya sebut nama ulama ini pasti Anda kenal. Nah, ulama ini pada bulan Juli 2020 kemarin di depan Ka'bah hari Jumat, khutbah Jumat, ya dia mengatakan salah satu cuplikan khutbahnya adalah sudah saatnya dipertimbangkan rekonsiliasi antara negara Arab Saudi dengan Israel, gitu. Dan begitu dia menyampaikan khutbah ini, ulama-ulama yang lurus langsung memberikan reaksi, menentang, ya kan? Dan begitu menentang, hilang mereka. Ya, nah inilah realitas yang sedang kita hadapi di negeri Haramain ini. Ya, ini realitas yang kita nggak boleh tutup mata dengan realitas itu. Ini realitas pahit, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, bukan hanya memerintahkan sebagai pembuktian iman, tapi menjelaskan kepada kita tentang waktu sholat secara jelas dan ketetapannya. Untuk menyegerakan Di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-103 Allah berfirman, sungguh sholat itu Al-Mahdi itu akan datang alal mu'minina, bagi setiap insan yang beriman, kitabam mawquta, telah ditetapkan dengan jelas ketentuan waktunya. Dalam bahasa bebasnya, orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui penjelasan-penjelasan waktu sholat yang Allah terangkan, ditetapkan kepada mereka waktu-waktunya yang sangat jelas. Jadi bukan sekedar Allah meminta kepada kita untuk membuktikan keimanannya lewat sholat, tapi kata Allah di Haramain. Itu penting sekali, ya. Bahkan selalu dikatakan setiap raja wafat kita harus pantau. Kalau wafatnya menyebabkan timbulnya political chaos, ya kan, kegoncangan politik, ya kan, itu potensial mungkin jadwal Al-Mahdi muncul sudah dekat. Seperti kemarin wafatnya Raja Abdullah digantikan oleh Raja Salman, itu sampai ada pembahasan khusus di salah satu media mainstream, ya kan. Ini kira-kira bagaimana nih wafat Abdullah, ya kan, penggantinya siapa, ya kan? Ternyata smooth sekali, mulus sekali pergantian dari Abdullah ke Salman, sehingga belum jadwalnya, begitu, ya kan? Tapi nggak tahu kalau Allah takdirkan Raja Salman yang wafat, ya kan? Karena di bawah ini sudah banyak spekulasi tentang pertarungan kepentingan politik di kalangan putra mahkota, bahkan mantan putra mahkota, begitu. Dan sebenarnya secara aturan main, kalau masih ada generasi anak-anaknya Ibnu Saud hidup, maka tidak boleh jadi raja generasi yang ketiganya, generasi berikutnya, cucunya tidak boleh. Nah, sementara sekarang ini masih hidup 2 orang saudara dari Salman. Jadi kalau misalnya Salman wafat, terus MBS yang naik, hampir bisa dipastikan, ya, dugaan kuatnya, analisanya akan terjadi turmoil, akan terjadi ikhtilaf, ya kan? Wallahu a'lam bishawab.